Hidup Jokowi! Kita akan dengarkan kelompok yang ngaku pinter padahal keblinger, ngaku waras padahal gila. Lucu aja, kita dengerin nih. Kami bersepakat, kami tidak akan putus, kami tidak akan berhenti, kami tidak akan mundur, dan kami hanya mengetuk, tadi kata Prof. Sofian. Ada satu yang menarik, pada saat demo besar di Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh mahasiswa waktu kemarin, ya, sebenarnya Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, itu ternyata dipanggil oleh Kepala Negara, ya, dan kemudian diberi nasihat, sudahlah, katakanlah yang benar, dan nanti akan. Jadi insya Allah. Mengarang indah si Roy Panci ini ya. Ngawur, ngarang, ya karena sudah gila. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ya, tapi saya disclaimer dulu, azas praduga tak bersalah, bahwa bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Betul. Waduh, sebentar dulu. Ini kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena dihitung dari time frame. Saya kasih latar belakang dulu. Bahwa menurut perkiraan Jokowi tamat pada bulan November 1985. Tapi konon katanya dia bekerja di Aceh selama 2 tahun. Jadi hebat sekali Jokowi. Selesai langsung kerja. Kenapa? Karena Gibran lahir pada tahun 1987. Gila lagi dia. Bingung dia mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Mau fitnah apa lagi? Bilang Gibran bukan anak Pak Jokowi. Aduh. Doktor tapi bloknya setengah modern. Ada-ada aja. Ya ngapain dia utak-atik Pak Jokowi, kerjamu kayak dicocok-cocokin tuh, Pak Jokowi kerja sekian, hal lahir sekian, cocok-cocokin aja. Kalau mau dicocok-cocokin kamu tuh sama Tifa, bener gak kamu tuh selingkuh? Ya masa orang yang ya kan, mencurigai orang bukan anaknya Pak Jokowi katanya. Dia menuduh katanya Bu Iriana hamil katanya, bukan sama Pak Jokowi. Letian ini orang. Padahal katanya 2 tahun di Aceh. Nah ini menjadi perkara yang menarik jadinya. Apakah memang dalam kondisi... Makanya dengerin yang benar. Pak Jokowi itu di Aceh tahun berapa, tanggal berapa. Beliau ketika sudah dinyatakan lulus ngelamar ke perusahaan KA itu. Dipanggil ternyata dia harus melakukan pekerjaan ini. Gitu. Setelah itu dia pulang untuk menikah sama Bu Iriana karena mau memboyong Bu Iriana karena dia tahu di Aceh ini bakalan lama gitu. Kalau dia gak buru-buru nikahin Bu Iriana, takutnya Bu Iriana diambil orang karena Bu Iriana cantik. Jadi Bu Iriana akhirnya diboyong ke Aceh gitu loh. Kamu gak tahu ceritanya, ngarang-ngarang. Ini dokter gemblung ini. Selalu dikatakan inilah korban Jokowi. Ya memang benar. Yang jelas saya itu dihukum selama 5,5 tahun. Bohong, dia dihukum sebentar karena dia dapat remisi itu cuma 2 tahun. Bohong banget 5,5 tahun. 5,5 tahun ya kamu belum keluar, belum bisa membacot itu loh. Kamu tuh sengsara karena kamu kena korban mubahalah dirimu sendiri, goblok. Ngawur aja. Kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan menerima segala bentuk pelaporan-pelaporan yang sesungguhnya pelapor tersebut tidak lebih daripada orang-orang yang disewa untuk melaksanakan sesuatu yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Alah, nabok nyilih tangan, kamu ketakutan aja laporin polisi. Mau ngatur-ngatur, orang mau ngelaporin kayak mau enggak, kayak mau apa, kayak urusan kita punya hak untuk melaporkan gerombolan kamu itu. Meskipun akhirnya keluar juga Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan laporan sendiri. Saya ingin mengatakan, jangan pernah coba-coba untuk berusaha untuk menyelundupkan hukum hanya demi mengikuti hasrat sahut. Ya, terus kamu boleh gitu menghina orang, memfitnah orang, membuli orang, boleh kamu itu, tampang HTI kamu itu. Serta kekuasaan yang dimiliki oleh mantan presiden 2 periode yaitu Joko Widodo. Pada saat menjadi presiden Anda menyusahkan rakyat, dan setelah Anda menjadi rakyat Anda menyusahkan presiden. Kamu aja yang merasa susah karena kamu kalah ya. HTI, FPI dibubarin, kamu merasa susah. Dan rakyat. Marilah kita bangsa ini kapok untuk senantiasa merusak hukum. Dari tim advokat. Kamu itu yang merusak hukum, mau P21, kamu ketakutan. Sekarang kamu kabur kemana kamu? Ngumpet kamu. Hari ini saya pikir inilah simbol mantan Presiden Joko Widodo. Masih simbol kekuasaan Joko Widodo masih sangat berpengaruh kepada penegak hukum. Faktanya simbol perjuangan kita, salah satu pejuang kita Abraham Samad dipanggil. Jadi takut kamu Pak Jokowi. Masih sangat berpengaruh. Takut kamu, saya duduk. Faktanya, simbol perjuangan kita, salah satu pejuang kita, Abraham Samad, dipanggil dalam rangka kasus. Modar dipanggil, makanya jangan belagu, jangan sok-sokan. Ngumpet kan dipanggil polisi. Kasus dengan Joko Widodo. Artinya, aparat hukum sepertinya masih dalam kendali Solo. Itu fakta, karena bayangkan Abraham Samad hanya... Ya iyalah, Pak Jokowi presiden loh, presiden ke-7. Ya kalau polisi tunduk, taat, ya kan, dengan perintah Pak Jokowi, ya mampus saya kalian. Makanya kalian jangan meremehkan Pak Jokowi, modar kamu. Podcast langsung dipanggil terkait dengan ijazah Joko Widodo. Pertanyaan saya,
Sampai kapan negeri ini dikendalikan? Nggak ada yang mengendalikan, kamu aja nggak tahu hukum. Orang kalau udah melaporkan ke polisi pasti dilayani. Kalau nggak dilayani ya polisi nggak bisa kerja berarti. Apakah menunggu Jan Etes cucu-cucunya jadi presiden? Sampai bawa-bawa Jan Etes, takut kamu Jan Etes menjadi presiden. Takut kamu udah mulai gemeteran ya? Usaha kamu bakalan nggak jalan nih kalau terahnya Pak Jokowi jadi pemimpin negeri ini. Baru aparat hukum berhenti menjadi alat daripada Joko Widodo. Sangat susah dibantah. Nah, kita sudah 10 tahun lebih betul-betul aparat hukum itu digunakan untuk memenjarakan atau menangkap siapapun yang berbeda dengan Jokowi. Alah, nggak begitu. Baru sekali ini Pak Jokowi ngelaporin dan dilayani oleh polisi. Kemarin-kemarin Pak Jokowi nggak pernah ngelaporin orang waktu jadi presiden. Sok-sok mencari bantuan dari masyarakat soal Pak Jokowi zolim. Pak Jokowi zolim apa sih selama 10 tahun beliau dihina-dina nggak ada yang dilaporin. Kalaupun ada orang yang dilaporin masuk penjara, bukan Pak Jokowi yang ngelaporin, itu bukti-bukti ada itu. Di pengadilan, di polisian, bukti-bukti ada. Pak Jokowi tidak pernah melaporkan siapapun. Baru kali ini kalian itu dilaporin, modar kalian kejang-kejang kan? Ketika seseorang yang sabar, kemudian dia melakukan sesuatu yang di luar dari dugaan para pembencinya, mereka langsung sekarat berjamaah, termasuk si Said Didu ini. Widodo. Berapa teman kita udah keluar masuk penjara hanya karena aparat hukum betul-betul memihak kepada Joko Widodo. Berapa orang di penjara hanya mempersoalkan ijazah Joko Widodo. Ya berapa orang coba sebutin, nggak usah ngomong berapa orang, seolah-olah banyak bener sih yang dilaporin Pak Jokowi. Bambang Tri, kemudian si Sugi Nur itu bukan Pak Jokowi yang ngelaporin. Mereka yang melakukan kejahatan, polisi bertindak, kok nyalain Pak Jokowi. Said Didu ternyata goblok ya teman-teman ya, tolol goblok deh. Terus apakah semua rakyat Indonesia akan dipenjara demi Joko Widodo? Kalau ini berlanjut, saya nyatakan hari ini Hiperbol banget. Apakah seluruh Indonesia akan dipenjara demi Pak Jokowi? Emang siapa yang dipenjara demi Pak Jokowi? Ngarang-ngarang aja ini orang. adalah ada pernyataan perang semesta. Tai lah perang semesta, apaan tai kucing. Kamu aja itu yang merasa provokator nih orang, ya. Perang semesta, perang semesta. Yang ada perang semesta, emang perang semesta ngelawan kalian itu tukang fitnah, tukang bully, provokator, membuat gaduh. Melawan dinasti Solo yang masih mengangkangi aparat hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak banteng, anak banteng. Ya, saya minta seluruh komunitas Banteng ya, saya pendiri PDB, saya minta kalian jangan tinggal diam. Apapun namanya, perilaku Jokowi hari ini terkait dengan keputusan kalian dulu mengangkatnya sejak awal. Jangan tinggal diam, jangan tinggal diam. Jadi itu yang ngusung Pak Jokowi kok kamu kejang-kejang. Kita udah tahu lah PDIP Banteng itu sekarang udah jadi orang yang paling kenceng menghina, memfitnah Pak Jokowi. Kalian ada di balik ini semua, di balik ijazah juga kalian itu yang menghiperbolkan ini. Lama-lama ketahuan semua orang-orang ini yang ada di belakang isu ijazah Pak Jokowi. Kamu sakit hati kan? Si Ganjar cuma dapat 16%. Kota, gubernur, sampai presiden. Jadi jangan tinggal diam ya. Hari ini terjadi satu hal yang perlu kalian catat. Bahwa tokoh yang kalian dijatuhkan sebagai pemimpin bangsa ini ternyata bawa masalah. Masalah ini harus juga menjadi kalian dan tanggung jawab kalian untuk selesaikan. Pak Jokowi katanya bersalah. Kesalahannya kalian tanggung jawab yang milih Pak Jokowi dari wali kota, gubernur, presiden harus ikut tanggung jawab. Provokator. Gak ada Pak Jokowi salah-salah. Kalian aja cari-cari kesalahan. Emang kitanya goblok apa? Pendukung Pak Jokowi itu gak kayak kalian itu ya. Penjilat kalian itu. Penjilat Banteng. Tahun-tahun penuh tipu daya. Ya kamu itu penipu. Tahun-tahun penuh dengan fitnah. Kamu itu tukang fitnah. Yang bohong dianggap Iya, jujur. kamu itu pembohong, kamu ngaku-ngaku jujur. Yang jujur dianggap bohong. Iya, kamu pembohong, ngaku-ngaku jujur. Yang khianat diberi Ya, amanah. kamu itu pengkhianat negara itu. FPI, HTI, orang FPI. Orang HTI dia ini. Ya, pengacara FPI, HTI ini. Pengkhianat negara. Dia itu getol kepingin mendirikan negara khilafah. Kamu itu pengkhianat. Yang amanah dianggap khianat. Lalu ketika itu Pak Jokowi amanah dianggap khianat. Dia itu sudah ngomongin dirinya sendiri. Sedang ngomongin kelompok dirinya sendiri. Ya. akan ada ruwaibitoh natik berbicara. Kemudian para sahabat bertanya, karena istilah ruwaibidoh itu belum dikenal para sahabat kita itu. Apa itu ruwaibidoh ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, at-tafihu ar-rijalu tafi fi amril ama. Orang-orang bodoh yang bicara kepentingan publik, bicara urusan. Iya, kamu itu bodoh bicara kepentingan publik. Bambang Trio bodoh, Sugi Nur itu bodoh, nggak sekolah, ya kan? Bicara tentang hal-hal yang dia tidak ketahui, diiyakan sama kalian. Orang FPI, HTI itu dibodoh-bodohi sama si Sugi Nur. Ya, kalian itu orang-orang bodoh di akhir zaman yang bicara soal negara, soal kebenaran, tentang sesuatu yang dia tidak menguasai.
Itu kelompok kamu itu. Publik yang dia menipu publik dengan berbagai sarana yang ada. Saya mau bicara tentang soal Iya, kamu itu penipu, ya. Si Roy Panci penipu, si Tipa penipu, si Kurnia penipu, Mary penipu, Fadilah penipu, Tompel penipu. Kalian itu semua penipu. Jadi teman-teman, para penipu ini, ketika dia kepepet, dia nggak tahu lagi harus ngapain. P21 segera akan dimunculkan. Memang sengaja P21 ini, sengaja dibuat surprise oleh polisi. Biar nanti mereka bingungan, ya. Mereka kan saat ini sedang mencari-cari bukti-bukti yang katanya 700-an itu. Apa sih bukti-buktinya? Mereka sedang bertanya-tanya. Tolong dong kasih ke kami bukti-bukti yang nanti akan ditayangkan di pengadilan. Mereka minta ke UGM nggak dikasih, minta ke kepolisian nggak dikasih, kesel UGM dituntut, kesel polisi dituntut. Mereka bingung. Karena apa? Mereka ingin mempersiapkan diri supaya bisa menjawab bukti-bukti yang ada di kepolisian itu apa. Teman-teman harus tahu ya, bukti-bukti itu bukan Pak Jokowi yang memberikan. Bukti-bukti itu adalah temuan dari penyidik. Dari pihak kepolisian melakukan penyidikan dari kasus ini, kemudian mengumpulkan bukti-bukti. Bukti-bukti sudah ada, sebanyak 700-an lebih. Saksi-saksi sudah ada, ratusan orang. Polisi tinggal mengumumkan P21, lalu memulai sidang. Ini memang sengaja ini, ditunda pengumumannya karena supaya orang-orang ini, para pembenci ini, dakdikduk, mentalnya lagi dipermainkan. Karena apa, orang seperti ini memang jalannya seperti itu, ya. Dia menanam apa, dia akan menuai apa. Dipermainkan oleh Allah karena mereka sudah membuat berita-berita bohong tentang Pak Jokowi. Berita-berita bohong tentang keluarga Pak Jokowi. Tujuan mereka katanya ijazah. Tapi mereka menyasar-nyasar ke Mas Gibran katanya bukan anak Pak Jokowi. Orang tua Pak Jokowi katanya orang tua palsu. Pak Jokowi katanya PKI. Sampai ke kuburan-kuburan. Tujuan mereka nih sebenarnya bukan soal ijazah. Sampai Bu Iriana ikut dituduh katanya Bu Iriana suka berondong. Sampai ke situ-situ. Kalau emang tujuannya ijazah ya nggak seperti itu. Terus ujung-ujungnya apa? Pemakzulan Mas Gibran. Wah, aneh ini orang. Sebenarnya mereka cari apa nggak jelas. Ya, karena mereka orang-orang bingung yang memang dibayar, dikendalikan oleh orang yang punya kekuatan. Nah, orang yang punya kekuatan ini sedang kebingungan ini juga nih. Aduh, kok nggak kelar-kelar nih. Aduh, kita nggak bisa mengendalikan polisi. Aduh, kita nggak bisa mengendalikan UGM. Aduh, gimana nih? Kita nggak bisa nih menjatuhkan Pak Jokowi kalau kayak gini caranya nih. Makanya udah kalian teriak-teriak deh, minta dihentikan prosesnya karena sudah terlalu lama. Minta hentikan aja. Atas dasar apa dihentikan? Makanya polisi bertanya kemarin, atas dasar apa dihentikan? Nah, akhirnya mereka kebingungan. Terus tuh mereka mencari-cari fitnah. Ya, sudah kebakaran. Sudah kebingungan mereka, ya. Kebingungan. Itulah tukang-tukang fitnah pasti akan menemukan jalan buntu ketika mereka ingin menjatuhkan orang yang benar. Meskipun ini akhir zaman, muncul banyak tukang-tukang fitnah, tapi yang benar tetap akan benar. Allah akan tunjukkan orang-orang benar. Allah akan membela orang yang benar, orang yang jujur, orang yang aman. Itu udah pasti. Jangan ragu membela Pak Jokowi. Sebab Pak Jokowi ijazahnya asli. Terima kasih.